Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-jumlah, bersyukur kita kepada Allah bahwa sampai hari ini kita paling tidak mengakui dan meyakini bahwa diri kita adalah orang yang beriman kepada Allah. Kita adalah mukmin yang terus berusaha dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari mengikuti tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan dan keislaman yang kita miliki hari ini harus kita syukuri dan harus kita pertahankan, sehingga ketika kita mati kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan mengikuti dan mencontoh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan, apabila kalian semua mencintai Allah, maka ikuti aku. Begitu kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, zaman dari masa Rasulullah sampai sekarang ini tidak membaik, justru semakin memburuk. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khairul qurun qurni, summal ladina yalunahu, thummal ladina yalunahu. Sebaik-baik zaman adalah zamanku. Kemudian setelah itu zaman semakin memburuk, dan semakin memburuk. Dan kita hari ini sedang berada pada zaman yang semakin memburuk, dan itu ditandai dengan berbagai realita kehidupan manusia yang semakin menunjukkan moralitas yang semakin buruk, perilaku akhlak yang semakin buruk, segala perbuatan maksiat juga sudah sedemikian terang-terangan, dan kita sekarang dihadapkan kepada zaman yang penuh dengan fitnah. Yang kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya dikatakan, fitnah yang terjadi seperti sebuah potongan malam, di mana pagi-pagi seseorang beriman tetapi sore hari dia berubah menjadi kafir, atau sore hari dia beriman tetapi pagi hari dia berubah menjadi kafir. Hal itu terjadi karena yabi'u dinahu bi'aradim minal dunya, menjual agamanya dengan harga dunia yang murah. Dan realita menunjukkan bahwa dunia, harta, jabatan, dan segala aksesoris kebahagiaan dunia sudah mendominasi kehidupan kita sehari-hari, sehingga keimanan seseorang, akhlak seseorang banyak yang terancam. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu ketika pada zaman sekarang ini masih banyak atau masih ada orang yang bertahan dalam keimanan, masih kuat memegang keimanan, masih menjunjung tinggi akhlakul karimah, maka perjuangan seperti itu sangat dihargai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Rasulullah, lebih hebat keimanan seseorang di akhir zaman dibandingkan dengan keimanannya para sahabat yang pernah bertemu dengan Rasulullah, yang pernah hidup bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah di hadapan para sahabat berkata, wadidtu anni laqitu ikhwani. Kata Rasulullah, aku sangat merindukan dan ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Mendengar kalimat itu, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Beliau Rasulullah menjawab, antum ashabi wa ikhwanil ladina amanu wa lam yarawni. Kamu itu adalah sahabat-sahabatku, dan saudara-saudaraku adalah orang-orang yang beriman yang tidak pernah melihatku. Berdasarkan hadis ini, saudara-saudara Rasulullah adalah orang-orang yang beriman yang tidak pernah melihat Rasulullah, yang tidak pernah mendengar bagaimana Rasulullah berkata dan berucap, yang tidak pernah melihat perilaku Rasulullah sehari-hari. Kita adalah orang yang hidup di zaman yang jauh dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak di antara kita umat Islam yang jangankan melihat Rasulullah, tetapi melihat tempat lahir Rasulullah dan tempat meninggalnya pun, yakni Makkah dan Madinah, belum pernah ke sana dan belum pernah melihat itu. Tetapi kita masih beriman kepada Allah. Kita masih mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang seperti itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang dikatakan, tuba liman ra'ani wa amanabi, wa tuba summa tuba liman amanabi walam yarani.
Berbahagialah orang yang pernah melihatku dan ia beriman kepadaku. Dan berbahagialah serta berbahagialah. 2 kali Rasulullah mengatakan tuba, summa tuba, berbahagialah dan berbahagialah orang yang beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihatku. Jadi kita yang beriman kepada Rasulullah, tidak pernah melihat Rasulullah, tidak pernah hidup bersama dengan Rasulullah. Dalam kata-kata Rasulullah ini dikatakan tuba summa tuba, berbahagialah kalian semua dan berbahagialah kalian semua karena kalian semua masih tetap beriman kepadaku padahal zaman kalian sudah sangat jauh dari zamanku. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam sebuah hadisnya dikatakan lil mutamassiki bisunnati inda fasadi ummati ajrun syahidun. Bagi orang yang memegang teguh sunnatku, bagi orang yang memegang teguh sunnahku inda fasadi ummati, ketika terjadi kerusakan pada umatku, fahuwa ajrun syahidun, maka bagi mereka punya pahala seperti orang yang mati syahid. Di tengah-tengah fitnah yang semakin merajalela pada saat ini, di tengah-tengah kehidupan duniawi mendominasi dan bahkan mungkin mengalahkan banyak orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka yang bertahan dalam keimanan dan tetap mengikuti sunnah Rasulullah adalah mereka yang nanti ketika matinya akan digolongkan kepada orang yang mati syahid. Mudah-mudahan sebesar apapun hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan dalam kehidupan kita yang menentang arus, yang kemudian akan menyerang keimanan dan ketauhidan kita, tetaplah kita bertahan agar kita ketika mati digolongkan kepada orang yang mati syahid, mati di medan juang, di medan perang seperti melawan musuh dan insya Allah jadi ahli surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa terus mempertahankan keimanan kita sampai titik darah paling akhir dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.